Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan semua tentang kamu Aries di bulan Mei ini. Kira-kira apa yang akan kamu alami dan akan kamu rasakan di bulan Mei ini ya. Pokoknya semuanya berarti menyangkut dengan karir, cinta, dan keuangan. Oke. Shuffle dulu kartunya, namun ini adalah general reading, jadi banyak energi yang saya tarik di sini. Jika tidak resonate sama kamu, berarti bukan punya kamu, bukan untuk kamu ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi laki-laki maupun perempuan, semuanya masuk di sini ya, karena tidak terpaku pada gender. Tinggal didengarin, disimak baik-baik dan disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, mungkin untuk konsultasi, apa ya, kalian sedang buntu, membutuhkan pencerahan ya, mencari jalan keluar, berada di antara dua pilihan tentang cinta, karir, dan keuangan, maka silakan jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan saya. Namun konsultasinya itu berbiaya ya, sekali lagi berbiaya, jadi tolong jangan ditanya-tanya lagi. Untuk apa ya, informasi harganya silakan ditanyakan di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Dan persyaratannya ya, untuk syarat dalam pembacaan kartu ini adalah saya membutuhkan data diri Anda, yaitu foto ya, untuk saya membaca aura kalian. Untuk pencocokan, jikalau yang kalian butuhkan adalah jodoh ya, tentang jodoh ya, membahas tentang jodoh. Foto juga saya akan membacakan aura kalian untuk kerejekian, sisi rezeki kalian, karir, dan masa depan kalian ya. Itu penting fotonya ya. Kemudian nama zodiak, nama asli kalian, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan usia ya. Itu harus dilengkapi. Juga yang terakhir adalah bukti transfer. Jika semua itu sudah lengkap, maka saya baru bisa membuka kartu untuk menarik energi Anda untuk saya bacakan di sini. Oke? Mari kita buka semua tentang kamu di bulan Mei 2022 ini. Kira-kira apa ya? Saya nggak membaca kartu terbalik ya. Ini cuman kartu ini saya belum susun. Yang jelas sudah saya buka energinya. Oke. Beberapa dari kalian zodiak Aries, saya melihat di sini kalian cukup menarik diri untuk mempelajari situasi dan kondisi. Kalian berdamai dengan keadaan. Ini adalah pilihan yang cerdas ya Aries. Beberapa dari kalian mungkin sedang sakit hati, berduka lara, karena mungkin dalam hubungan ini ada orang ketiga kali ya. Atau kalian sedang patah hati terhadap pasangan kalian ya. Kemudian beberapa dari kalian ini ada yang perbedaan yang cukup jauh, yaitu mungkin usia, agama, jarak tempat tinggal kalian LDRan ya, atau yang menjadi kendala kalian itu ya, atau perbedaan usia yang terlalu jauh. Tapi kalian berusaha untuk bijaksana untuk mempertahankan hubungan kalian. Saya melihat beberapa dari kalian, mungkin kalian atau pasangan kalian sedang menutupi sesuatu atau berusaha menguasai diri kalian, atau pasangan kalian yang sudah terkuasai oleh apa ya, kecerdasan kalian ini. Mungkin sebelumnya dia telah memanipulasi kalian, tetapi akhirnya kalian berhasil menganalisa dan kalian ingin mengetahui kedoknya dia. Sekarang dia mati kutu ya, dia mati kutu depan Anda. Jadi segalanya akan terbuka di sini ya. Dan beberapa dari kalian mungkin cukup sakit hati dengan perlakuan orang ini, pasangan kalian, dan kalian cukup menarik diri dan membatasi diri dengan hubungan dengan orang ini. Tetapi kalian, beberapa dari kalian ini berusaha untuk bijaksana, dewasa ya, menyikapi ya, sehingga saya melihat di sini hubungan ini masih bisa diselamatkan karena kalian ingin mempelajari dulu, menganalisa dulu sebelum kalian mengambil keputusan ya.
beberapa dari kalian memilih break, beberapa dari kalian memilih melanjutkan tapi sambil mempelajari dulu, mengamati dulu kira-kira mau dibawa kemana hubungan ini, apa lanjut atau stop ya. Beberapa dari kalian memilih jalan aja dulu ya, sambil melihat-lihat. Tapi saya lihat pasangan kalian ini, dia makin ditahu kedoknya, dia makin apa ya, mencari akal gitu ya untuk bisa menguasai kalian lagi. Ada apa ini? Saya melihat di sini dia sadar bahwa dia sudah mengecewakan kamu berkali-kali, dan sepertinya dia menyesali itu ya. Dia tahu diri dia salah, dia terlalu egois, dan akhirnya dia kayak muncul gitu ya. Dia menyadari semuanya dan dia muncul rasa cinta yang baru dalam hati dia kepada kamu. Jadi kali ini tuh kayak dia sudah mau melepaskan apapun yang menyangkut orang ketiga itu untuk bisa serius sama kamu. Bahkan beberapa dari kalian sudah memilih untuk ke jenjang yang lebih serius, bahkan ya mungkin pertunangan atau bahkan pernikahan. Di sini ya dia merasa sudah cukup lama ya kalian menjalin hubungan ini, jadi udah nggak pantas lah untuk main-main lagi ya. Dia berusaha untuk melindungi kalian dari apa ya, dia nggak mau kalian terlepas dari tangannya karena dia sudah mengenal kalian lebih dalam, dan ternyata kalian lebih baik di antara yang lain. Nanti baru kita masuk ke karir ya. Beberapa dari kalian ini, kesadaran dia tentang kebaikan kalian yang perlu dia hargai, dan dia mulai sadar bahwa selama ini terlalu banyak yang kamu memberikan, sementara dia nggak mampu memberikan sesuai yang kamu inginkan karena ada kendala finansialnya. Mungkin kamu sering memberikan dia bantuan sedangkan dia nggak bisa karena mungkin ada kendala kesulitan keuangan dia gitu ya. Tapi kamu nggak pernah lelah untuk membantu dia. Ini membuat dia merasa nyaman dengan kalian. Dia merasa kayaknya hubungan ini bisa dipertahankan, bisa diharapkan untuk jenjang yang lebih serius, pantas dipertahankan sampai ke jenjang yang lebih serius karena dia sudah melihat di diri kalian ada masa depan yang cerah, yang bahagia secara lahir batin. Akhirnya dia melakukan perubahan besar-besaran dengan memberikan yang terbaik kepada kalian gitu. Yang kemarin dia nggak bisa, walaupun sedikit, dia akan berusaha untuk bisa membantu kalian. Maksudnya gimana caranya dia berbagi seperti yang kalian bagikan ke dia, gimana caranya dia bisa jujur terbuka kepada kalian seperti yang sikap kalian terhadap, kejujuran kalian terhadap dia. Ada kebangkitan spiritual dalam dirinya ya. Selain kesadaran diri, dia kayak ada satu sentuhan Tuhan mungkin ya, dia mendapat hidayah sehingga dia melakukan apa ya, perubahan besar-besaran dalam dirinya. Dia bertransformasi untuk berubah menjadi lebih baik dan yang terbaik untuk kamu. Sorry, itu mama saya tidur. Mama saya kalau tidur tuh suka ngorok kayak gitu. Dinikmatin aja ya, kasihan kalau saya bangunkan. Oke. Saya mulai di sini kalian, dia melihat kalian adalah pribadi yang berprinsip, bertanggung jawab. Kalian adalah pribadi yang konsisten, dan kalian tuh adalah pribadi yang memiliki peraturan hidup yang logis ya, yang pantas untuk dia ikuti. Yang awalnya mungkin dia ragu, dia pikir kalian hanya di luar aja, ternyata semakin kesini dia makin tahu tentang prinsip diri kalian yang apa ya, karena kalian kan jiwa pemimpin ya, jadi segalanya tuh kalian pakai logika gitu. Memang sih kalian kadang-kadang plan,
Tapi kalian tuh sangat kritis ya, jiwa-jiwa yang kritis. Jadi dia mulai tahu bahwa kalian ini nggak bisa dipermainkan, ya. Maka dia akan mulai segan kepada kalian, dan mau nggak mau dia harus berubah. Dia harus berubah, mengawali dirinya yang baru, yang bisa kamu percaya lagi gitu. Karena saya melihat sini kamu udah mulai sinis nih sama dia, karena sikap-sikap dia yang mencurigakan. Karena kamu orangnya ada yang jenius ya, jadi insting kalian tuh tinggi banget, sehingga kalian bisa menangkap dia ini sebenarnya sedang berbohong atau jujur gitu. Iya, saya melihat di sini ada komunikasi yang lancar ya. Yang tadinya kamu mau komun sama dia, kamu tuh agak ragu, kamu takut nanti dianya merasa terganggu. Kadang sampai kalian marahan sampai blok, saling blok. Di sini tuh dia nggak mau ada itu lagi, ya. Dia semakin menghargai kalian, dan saya melihat di sini akan ada komunikasi yang sangat lancar di sini, cukup lancar ya. Karena kayak dia tuh, kayak perubahan dia membuat dia tuh kayak nanti kamu akan rasakan dia lebih banyak menawarkan sesuatu yang membuat kamu happy. Kamu merasa mendapatkan tempat gitu, dihargai gitu. Ya memang ya, karena kamu memang pantas gitu ya, pantas dihargai. Aries itu jangan diremehkan ya. Dia itu sudah jujur, tulus, baik hati, konsisten ya, berprinsip. Jadi jangan, kalau ada yang mempermainkan dia, maka resikonya ya nyesel sendiri, karena Aries itu pribadi yang elegan. Jika orang memanipulasi dia, mereka yang akan nyesel, karena mereka nggak bakalan, belum tentu mendapatkan pasangan yang mendekati sempurna seperti kepribadiannya Aries. Karena dia tuh orangnya nggak licik ya, dia selalu berpikir positif dan berniat baik kepada orang lain, terutama untuk orang-orang terdekatnya. Saya melihat di sini dia sangat berhati-hati ya. Ya walaupun dia dalam beban yang dulunya dia gampang banget memanipulasi kamu, dia gampang banget untuk menoleh kepada yang lain. Kali ini tuh dia sudah nggak mau sebodoh itu lagi ya, karena dia melihat di diri kalian ada sesuatu yang ada power kalian yang memang nggak dia dapatin di sosok-sosok yang lain gitu ya. Maksudnya selain kamu gitu ya. Ya kamu selalu menuntun dia, memotivasi dia ya, menginspirasi dia, sehingga dia menjadi pribadi yang tadinya bodoh amat, kayak konyol, bersikap seenaknya, tak karuan, gemar banget untuk berbohong. Kali ini tuh dia kayak mulai mengikuti sikap dan kepribadian kamu yang dia rasa ini benar ya. Inilah satu kebenaran yang dia cari gitu, yang dulunya ya mungkin dengan kamu dia merasa menemukan jati dirinya, karena dia tertuntun oleh kepribadian kamu, sikap kamu, kebijaksanaan kamu yang kamu tunjukkan kepada dia selama ini dengan jujur dan tulus. Nah, saya rasa hubungan kalian akan semakin membaik ke depannya. Dia punya planning untuk ya mungkin mengajak kalian ke tempat yang jauh, jalan-jalan ke satu tempat yang penting, di mana di sana ada kejelasan ya, kejelasan untuk hubungan kalian. Mungkin di orang tua dia di seberang lautan, dia akan membawa Anda ke sana untuk memperkenalkan Anda dengan keluarga dia. Tapi ini di seberang lautan ya. Kalau memang kalian satu kota, ya tunggu aja kabar baiknya ya, dia akan membawa kalian untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu ya
akan ada sebuah perjalanan yang menyenangkan, sebagai bukti bahwa ya dia ingin membuktikan bahwa dia serius dengan kalian, dia ingin memperjuangkan hubungan ini. Sepertinya di sini dia mulai paham. Mungkin orang ini tuh ya dulunya tuh tolol banget ya. Dia hanya menjalani hidup aja. Dia sikat semuanya. Maksudnya gini, lucu. Dia tuh kayak jalani hidup tanpa ada rencana masa depan. Jalani aja gitu. Terus dia mudah terpengaruh. Ya mungkin orang ini tuh di masa lalunya tuh kayak kacau ya, sampai dia kayak lupa bagaimana seharusnya dia membawa dirinya gitu. Mungkin dia punya masa lalu di dalam keluarga dia atau bersama mantan dia itu ya berlawanan selalu dengan keinginan atau prinsip dia sendiri gitu. Akhirnya ya dia kayak gimana ya, akhirnya dia melepas prinsipnya itu karena situasi dan kondisi yang terlalu kacau gitu, yang selalu tidak sesuai hatinya. Makanya dia berjalan dengan pikiran kosong aja gitu, kayak nggak tahu arah, cuman menjalani hidup gitu aja gitu. Nah, terbukalah kembali mata hatinya, tersadarlah dia ketika semakin lama dengan kamu, kayak mungkin kamu sering menjudge dia. Itu adalah karena masa lalu buruk dia itu ya, kan kita nggak bisa melihat dia terbentuk dari sana semata-mata karena orang masa lalunya ya, tapi mungkin sikap dia juga yang agak ego karena dia manusia juga ya, ada kesalahan-kesalahannya juga yang dia pertahankan gitu. Makanya bertemu dengan orang yang memang bertentangan dengan dia dan memang nggak punya aturan yang baik juga dalam hidup, nah itu tambah kacau ya. Jadi di sini mungkin orang masa lalunya sudah menjalani karma hidupnya dan dia juga menjalani karma hidupnya, yaitu bersama kamu gitu. Jadi ada hal-hal yang bebas aja dia lakukan di masa lalu, di sini dia nggak bisa bebas melakukannya kepada kamu. Nah, jadi dia belajar dari sini, dia seperti mendapat hidayah. Jadi ada kata-kata yang pedas yang kamu lakukan, berikan ke dia ya, kata-kata yang pedas, tegas tapi benar, yang membuat akhirnya dia tuh kayak mendapat hidayah gitu ya. Dia menjadikan itu sebagai satu tuntunan gitu yang patut untuk dia ikuti gitu ya. Jadi kayak tersadarlah dia bahwa ternyata ya banyak perkataan kamu ya, motivasi kamu tuh membangkitkan dia untuk sadar gitu, membangunkan dia bahwa hey, cara kamu nggak benar gitu. Yang kemarin mungkin dia agak sulit ya beradaptasi dengan kamu, dia nganggap masa bodoh aja. Tapi lama kelamaan semakin dia tahu siapa diri kamu dan dia semakin ya mencintai kamu ya, di situ dia mulai menilai kamu dan melihat beberapa kebenaran yang kamu terapkan dalam diri kamu itu yang memang yang bikin dia kagum, dan akhirnya dia memilih untuk mengikuti kamu. Itu artinya dia mendapat hidayah ya, dan dia merasa sangat beruntung telah berdiri dengan kamu, karena aturan main hidup kamu itu yang patut untuk diikuti, dan kayak kamu mengarahkan dia kepada kesuksesan gitu ya. Mungkin dia melihat kesuksesan kamu berdasarkan dari kepribadian kamu, pola pikir kamu, cara hidup kamu, sudut pandang kamu ya, kemudahan-kemudahan hidup yang kamu dapatkan secara finansial, karir, dan cinta ya. Itu karena didukung oleh ilahi, karena sikap-sikap kamu tadi yang baik, prinsip hidup kamu yang baik tadi, dan kecerdasan kamu memandang masalah tadi, kesabaran kamu menghadapi berbagai masalah yang berat gitu ya. Itu dia kagum sama kamu dan dia rasa dia termotivasi gitu.
dan dia melihat di kamu ada kesuksesan besar, makanya dia harus mengikuti pola pikir kamu, ya, ajaran-ajaran kamu, motivasi-motivasi kamu, tuntunan-tuntunan kamu. Jadi beberapa hal yang kamu judge ke dia adalah kebenaran dan kebaikan, sehingga ya dia merasa ini semua yang kamu berikan kepada dia itu masuk akal, patut untuk dia ikuti, mampu membuat dia sadar. Itulah keberuntungan kamu ya Aries, karena ya kita bisa beruntung dalam hal karir dan keuangan, tetapi kalau kita nggak beruntung dalam hal cinta juga nggak bersempurna ya. Pasti kita akan ngerasa kesepian ya. Tetapi kalau kita juga beruntung dalam percintaan ya, cinta kepada diri kita membuat orang lain merasakan cinta kita dan jatuh cinta kepada kita karena sikap-sikap positif kita itu ya, adalah satu keberuntungan, karena jarang orang mampu mencintai dirinya sehingga aura positifnya, aura cintanya itu menarik atau magnetik terhadap orang-orang yang diinginkan gitu ya kan. Ada orang tuh yang mencintai setengah mati ya, melakukan segala cara untuk mendapatkan orang yang dicintai, tapi kamu tuh cuek aja. Yang penting di sini kamu telah memberikan hal yang terbaik untuk orang itu. Kalau dia nggak respect ya udah ya, itu tipenya Aries. Yang penting selama ini saya sudah memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Saya mencintai diri saya, makanya saya cuek. Kalau saya sudah cuek berarti kamu udah nggak bisa lagi saya tolerir. Nah di sini dia akhirnya tersadar ya. Jadi itu ya magnetik kamu ya. Kamu tuh kalau mencintai itu kamu memberikan secara full kasih sayang kamu, kepedulian kamu, perhatian kamu ya. Semua kebaikan kamu berikan. Dan ketika kamu sudah mulai cuek, itu artinya orang itu sudah nggak sanggup lagi kamu peduliin. Dan sudah saatnya kamu harus kembali mencintai diri kamu aja dulu gitu. Sikap kamu inilah yang magnetik banget ya, menarik banget. Orang yang nggak tadinya bodoh amat sama kamu tuh akhirnya berbalik arah gitu ya, berbalik 180 derajat. Dia kayak wah, tanpa dia gue gimana ya gitu, tiba-tiba aja gitu. Akhirnya dia menoleh ke belakang ke kamu lagi ya. Sikap positif kamu ini, walaupun dia tergoda dengan yang lain, dia tetap akan kembali menoleh ke belakang, karena di diri orang lain nggak bisa dia dapatkan karakter seperti kamu ya. Itu yang saya maksud, keberuntungan kamu itu perfect ya, karena bukan hanya dalam hal karir, tapi kalau dalam hal karir kamu beruntung karena kamu adalah seorang pemimpin apa ya, kamu adalah elemen fire sign ya, elemen api. Kamu punya jiwa semangat yang tinggi ya, dan kamu berjiwa pemimpin ya. Jadi karir juga kamu menang. Dalam hal keuangan kamu berjiwa petualang, kamu pantang menyerah ya. Jadi untuk hal keuangan nggak sulit buat kamu untuk dapatin dia. Kamu tahu caranya mencari atau meningkatkan finansial kamu gitu ya, dengan cara-cara yang baik, karena kamu jiwa petualang ya, jujur ya, dan pantang menyerah. Itu yang membuat tadinya mungkin kamu yang mencari-cari kerja untuk mendapatkan uang, sekarang uang yang mencari-cari kamu gitu ya. Amin. Kemudian keberuntungan kamu yang ketiga yaitu karakter kepribadian kamu yang berprinsip inilah ya, jujur ya, jujur, tulus ya, apa ya, peduli ya, penolong ya, pokoknya pencinta kebaikan kamu itu ya, memotivasi ya. Itu yang menarik orang-orang yang sekalipun mereka nggak suka sama kamu ya, bertentangan dengan kamu mampu membantu mereka, gimana membolak-balikkan mereka sehingga mereka tuh akhirnya sadar bahwa kamu ternyata bukan seburuk yang mereka sangka selama ini. Akhirnya mereka berbalik untuk menyayangi kamu gitu ya. Jadi kamu tuh kayak apa ya, direstui oleh alam semesta kalau kamu mempertahankan ya sikap kamu yang positif itu. Tetap bersikap baik,
tegas di saat yang tepat, ya, tetapi selalu tebarkan kebaikan dan ketulusan, ya, mempertahankan ketulusan dan keikhlasan kamu, ya. Kita lihat dalam hal karir, ya. Ada satu rencana yang kamu inginkan, yaitu memiliki satu pegangan hidup, ya, dalam hal karir, ya. Otomatis ini sudah berhubungan dengan keuangan, ya, yang kamu berharap, ya, dan kamu udah punya tekad bulat untuk mencapai satu karir yang atau pekerjaan yang bisa kamu pegang seumur hidup gitu, ya. Akhirnya kamu tuh kayak kali ini kamu memang benar-benar ingin fokus, ya, mengeluarkan semua, menggunakan semua keahlian kamu untuk fokus pada satu bidang yang memang kamu rasa ini tuh yang ini nih yang benar-benar akan membuat saya mencapai kesuksesan saya. Di tengah-tengah beban yang terus merajalela di hidup kamu, ya, kamu tuh ada, ya, selain, ya, kamu fokus dalam pekerjaan kamu, selalu saja ada masalah yang menimpa kamu, yang membuat kamu tuh merasa capek, terbebani, tapi kamu pantang untuk menyerah. Di tengah-tengah beban yang sangat berat kamu hadapi, kamu pikul banyak masalah dan kekecewaan, kamu tetap fokus. Karena Aries itu kalau udah tekad, ya, nggak bisa dirubah lagi. Sekalipun dia diberikan berbagai cobaan, dia kalau udah punya niat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, dia tidak akan goyah dari itu. Dia tetap akan berfokus pada tujuan pencapaian dia. Dan akhirnya, ya, di bulan Mei ini adalah titik terang kamu mendapatkan, tadi ada Wheel of Fortune, kan, dan Two of Cups, ada Judgment. Ini tentang karma baik yang kamu sudah terapkan dalam hidup kamu ini, ya. Perfect, ya. Kamu mendapatkan karma baik atas semua kebaikan kamu, kejujuran kamu, kepedulian kamu, kasih sayang kamu, ya, ketulusan kamu terhadap dunia. Akhirnya Tuhan membalikkan kamu, mendorong kamu ke atas, dimana sudah waktunya kamu mencapai kesuksesan kamu yang kamu cari selama ini dan kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Two of Cups, kamu mendapatkan kebahagiaan yang memang dulunya, ya, Aries tuh sampai berpikir, udahlah saya sendiri aja, nggak ada lagi, udah saya udah nggak peduli mau ada pasangan kayak mau ada. Dulunya, ya, kamu pikir gini, udah saya sudah pasrah sama takdir, terserah takdir mau ngobrak-abrik saya kayak apa, bolak-balikan saya kayak apa, terserah, pokoknya saya lakukan yang terbaik aja gitu, tanpa menuntut balasan dari Allah bahwa Allah akan memberikan saya sesuatu hadiah atau apapun, ya sudah, terserah, yang penting saya melakukan terbaik, hal baik aja saya lakukan. Nah, akhirnya kamu mendapatkan, ya, jadi kamu pasrah tapi kamu tetap tidak menyerah untuk melakukan hal yang terbaik. Kadang tuh, ya, orang mendapatkan cobaan yang sudah terlalu sulit, penuh, ya, dia marah, ya, sampai marah ke Tuhan, sampai menyalahkan Tuhan, sampai saya sudah nggak mau melakukan yang terbaik lagi, soalnya selama ini saya melakukan yang terbaik tapi saya selalu mendapatkan cobaan yang berat-berat, terus saya udah capek gitu. Tapi sambil di sini kamu, udahlah saya pasrah tapi saya tetap melakukan yang terbaik. Akhirnya kamu mendapatkan karma. Jadi orang sudah pasrah menyerahkan semua kepada Ilahi dan tetap berbuat baik, akhirnya mereka mendapat. Disitulah titik yang paling cepat untuk mendapatkan karma baik. Dan mengenai karir dan keuangan kamu, tadinya kamu berpikir, saya sudah susah payah bekerja keras, ya, tapi kenapa nggak dapat hasilnya yang sesuai dengan harapan saya. Kayak kamu mungkin bulan-bulan kemarin tuh kamu dapat masalah yang, ya, ada sih rezeki tapi naik turun yang bikin kamu resah terus. Kadang-kadang ada tapi kadang-kadang nggak ada sama sekali, sampai kamu tuh kayak keresahan banget gitu. Kenapa sih senang saya cuma sesaat, maksudnya senang dalam hal finansial kamu, ya, pekerjaan kamu. Kenapa ya saya sakit, saya nggak bisa kerja, kenapa ya saya kayak rasa malas gitu. Nggak bisa kak kalau saya terus-terusan semangat saya tuh selalu ada setiap hari untuk bekerja. Nggak bisa ya kalau rezeki saya tuh seimbang terus, kenapa harus naik turun gitu. Udahlah, pasrah aja. Mungkin memang jadi kamu waktu itu menghayal
pingin seimbang aja gitu, nggak usah ada rasa-rasa khawatir gitu. Kalau ada ya ada terus gitu aja walaupun sedikit. Tapi ternyata tuh kadang banyak, kadang nggak ada sama sekali. Itu yang bikin kamu kadang ketenangan kamu kayak terguncang ya, gelisah. Kayak takut-takut gitu kalau mau make keuangan itu untuk satu keperluan. Kamu kayak khawatir, jangan-jangan nanti beberapa hari ke depan saya nggak ada uang lagi untuk belanja ini itu. Jadi kamu kayak ketakutan untuk menikmati rezeki yang kamu dapatin hari kemarin ya, karena kamu takut hari ini nanti kamu kosong. Tapi kesabaran kamu menghadapi itu semua, dan kamu selalu kayak gimana ya, seperti saya tuh gini ya, ketika saya mengalami hal seperti itu, saya hanya ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah ya, Bismillah ya, saya pasrahkan semuanya kepada Allah saja lah ya. Jadi saya ngeluarin uang itu ya, kalau saya khawatir saya langsung bilang ya sudahlah, kalau memang sudah, misalnya kalau tinggal 10.000, saya khawatir ya, kalau saya keluarin 5.000, kira-kira besok dan lusa saya pakai apa? Udahlah Bismillah gitu aja. Akhirnya tuh ya besoknya belum lagi habis tuh sisa 5.000, sudah masuk lagi tuh 20.000 gitu. Itu contoh ya. Jadi tapi nah dengan sikap kamu yang Bismillah tadi, pasrah tadi, akhirnya Tuhan menilai kamu ya, melihat kebaikan-kebaikan kamu, kepasrahan kamu kepada Ilahi. Kamu tetap yakin bahwa Allah tetap akan mencukupi kamu. Nah disinilah kamu mulai Allah memberikan kecukupan kepada kamu secara seimbang. Ini karena ini tentang Wheel of Fortune. Saya mengikuti arti kartu aja ya, bukan berarti saya menjudge bahwa saya mengetahui takdir Allah, tapi ini sesuai pembacaan aja. Tapi kita mainkan ya kalau yang baik-baik. Jika kamu bersikap seperti demikian yang tadi saya bilang ya, bahkan lebih baik lagi dari itu, maka kamu pantas mendapatkan Wheel of Fortune ini. Ya, akhirnya kepasrahan kamu dan keyakinan kamu tadi itulah yang membawa kamu kepada taraf hidup yang setingkat lebih naik, lebih seimbang daripada yang kemarin. Jadi kayak kekhawatiran kamu tuh udah dikurangin gitu. Kayak karena apa ya? Spasi untuk mendapatkan rezeki berikutnya tuh nggak jauh-jauh amat. Jadi kemarin spasinya mungkin 4 hari kemudian, seminggu kemudian baru kamu dapat lagi. Ini tuh kayak didekatin lagi, kayak dirapatin gitu. Ini hari dapat, besok dapat, besok dapat, besok dapat gitu. Berturut-turut kamu dapat, walaupun sedikit tapi ada kalanya banyak dan keseringan. Itu saya maksud dengan sudah saatnya kamu mendapatkan karma baik dari sikap-sikap kamu tadi. Keberuntungan kamu dalam karir pun kamu mendapatkan ya, memang sudah harus naik ya di posisi atas. Tetaplah bersikap lebih baik ya. Seharusnya kamu lebih baik daripada yang kemarin. Sikap-sikap kamu tuh lebih tawakal lagi ya, supaya kamu tetap bisa seenggaknya, kalau nggak lebih naik lagi, seenggaknya kamu tetap berada di atas gitu, nggak jatuh lagi kayak kemarin ya. Jadi lebih banyak belajar lagi, lebih banyak koreksi diri lagi, introspeksi diri lagi ya, lebih banyak mendekatkan lagi diri kepada Ilahi. Cobalah lebih banyak duduk dengan orang-orang yang lebih dewasa, bertukar pikiran, supaya hati kamu itu lebih tenang. Karena kita kalau duduk sama orang-orang yang seusia atau orang yang nggak dewasa, yang emosional ya, otomatis penyampaiannya kurang membersihkan hati kita, menenangkan hati kita. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih banyak yang berwibawa, maksudnya mereka yang pantas lah gitu ya, memberikan kita pencerahan. Kadang tuh dengan kita duduk dengan orang yang lebih tua itu, disitulah kita kayak tunduk gitu ya, kita bisa mendengarkan mereka. Ya tergantung ya, karena terkadang kita duduk bercerita sama orang yang lebih muda pun, kalau kita di saat itu pikiran kita sedang stabil dan mau nerimo aja ya, otomatis orang yang lebih muda pun bisa memotivasi kita, membuat kita bisa lebih tenang. Tapi terkadang situasi dan kondisi membuat kita menganggap bahwa kamu masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa, kamu belum mengalami makan asam garam terlalu banyak ya, asinnya garam terlalu banyak, kamu ngerasain itu. Jadi malas saya dengerin kata-kata kamu nggak tahu sih apa yang saya alamin, kamu nggak tahu sih beratnya gimana, nah gitu.
Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua ya, kayak ya mungkin apa ya, para ustadz atau mungkin ya tokoh-tokoh apa ya, bukan tokoh, kayak imam-imam gitu ya. Lalu kalian yang beragama Kristen, pendeta gitu ya, yang menasihati kalian gitu ya, yang kalian merasa pantas untuk kita duduk mendengarkan petuah-petuah mereka ya. Jadi kamu harus cari orang-orang seperti itu ya, untuk menuntun kamu supaya kamu mendapatkan ketenangan melalui nasihat-nasihat mereka gitu ya. Terkadang tuh kita kalau sudah emosi, ego kita makin tinggi, jadi orang menasihati kita nggak terima. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang kita hargai banget, itu tuh kata-katanya tuh kayak, walaupun kadang kita nggak ada beberapa hal yang kita nggak bisa terima karena mereka nggak mengalami apa yang kita rasakan, tapi seenggaknya pasti ada sedikit aja yang kata-kata mereka tuh yang mampu membuat kamu tuh, oh iya ya, kayak yang tadinya ego kamu atau emosi kamu lagi memanas gitu ya, pasti ada satu kata yang akan membuat kamu emosi kamu tuh tadi langsung down. Oh iya ya, memang benar gitu. Kamu akan berkata seperti itu, oh iya ya, memang benar. Misalnya kamu ada masalah dengan orang yang lebih tua, kamu mau ngelawan sedangkan nggak bisa ya, secara etika kan nggak baik. Terus kamu dinasihatin, apa ya, apapun masalahnya, orang yang lebih tua tetap orang yang lebih tua, kita tetap harus menghargai mereka gitu. Nah iya ya, benar juga ya gitu. Itu contoh ya, mungkin kamu pernah mengalami seperti itu, mendengarkan kata-kata yang lebih lagi daripada itu ya, tapi ini adalah coba contoh aja. Tapi jadi kamu tuh mendapat karma baik, balasan atas kesabaran dan ketabahan kamu di masa lalu, perjuangan keras kamu ya, dan kejujuran, ketulusan, serta apa ya, perjuangan kamu yang pantang menyerah. Memang kamu pantas mendapatkan sebuah hadiah atau keberuntungan atau keseimbangan hidup yang naik di atas dari taraf hidup kamu yang sekarang tuh, dia lebih naik sedikit gitu ya, bahkan ada yang lebih naik lagi, lebih tinggi lagi naiknya tuh. Sukses kamu ya, dan kayak kamu tuh, semua orang tuh welcome sama kamu, baik dalam hal pekerjaan kamu ya, bisnis usaha kamu, itu tuh semuanya welcome dengan kamu. Jadi nggak ada yang nggak setuju ya, lebih banyak orang setuju dengan kamu, menyukai produk-produk kamu atau bisnis kamu. Mereka menyukai karena kamu mampu menciptakan kualitas yang baik, memberikan pelayanan yang baik. Dan dalam hal cinta yang tadinya kamu anggap udahlah, terserah Tuhan aja, yang penting saya sudah peduli, saya sudah memberikan kasih sayang saya yang tulus. Terkadang selama ini memang saya sudah pakai hati ya, dan perasaan. Sudah saatnya saya pakai logika. Saya harus mencintai diri saya juga. Nah disitulah ya, kamu mencintai diri kamu dan kamu mulai pasrah. Ya udah, lebih baik saya sibuk untuk kebaikan diri saya sendiri, dan lebih baik saya mendekatkan diri kepada Ilahi, dan saya pasrahkan semuanya kepada Ilahi. Mau berikan saya jodoh kapan, terserah, saya udah nggak mengharapkan lagi. Saya ikut aja kemana Tuhan mau membawa saya, mau mempertemukan saya dengan siapa, ya sudah terserah gitu. Nah disitulah Tuhan akhirnya ya, karena ini artinya kayak ketertarikan satu sama lainnya, maksudnya kedua-duanya saling tertarik ya, jadi nggak terpecahkan ya, jadi nggak terpisahkan ya, jadi sepertinya kalian menuju ke arah yang sama. Kamu menyukai dia, dia juga menyukai kamu. Kamu udah pasrah, dia juga udah pasrah, karena mungkin berbagai konflik yang kalian hadapi. Disinilah Tuhan mulai menyatukan kalian, karena kalian udah lelah dalam ujian-ujian dalam hubungan kalian tuh, kayak dalam tahap pengenalan, dalam tahap saling mempelajari satu sama lain. Itu tuh kayak ada aja yang nggak balance gitu. Jadi kalian
dia pun berpaling, kamu pun berpaling, udah sudahlah, ya udah nggak mau berjuang lagi gitu. Karena cinta kan beda dengan karir dan keuangan ya, bisa kita kejar terus. Tapi kalau cinta kan kita nggak bisa maksa ya, tergantung ya, semua itu takdir, benar, itu semua takdir. Tapi masalah hati dan perasaan itu nggak bisa kita paksa ya. Ya kalau karir kita bisa kejar sampai kapanpun, walaupun kita belum sukses-sukses, kita harus kejar terus ya. Keuangan juga kita harus bekerja keras, karena kita harus mendapatkan keuangan. Karena apa? Kita harus makan, kita harus hidup gitu. Tapi kalau cinta ya, kita nggak bisa paksa, nggak bisa kejar terus. Kalau orangnya udah berpaling, orangnya udah nggak balance sama kita, ya udah, kita nggak bisa maksa kan, udah lepasin gitu. Jadi baik saya cintai diri sendiri. Nah disitulah mulai Tuhan yang mengancungkan ya, apa ya, maksudnya bertindak, karena dia melihat Tuhan melihat umatnya sudah capek dalam perjuangannya, perjuangan cintanya. Dia sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada pasangannya, tapi kayak seolah-olah mereka mendapatkan jalan buntu. Disitulah Tuhan membuka jalan untuk kalian berdua, karena Tuhan Maha tahu apa yang ada di hati kalian, sama-sama suka. Jadi Tuhan mempermudahkan kalian ya. Hanya kalaupun kamu di Sabang, dia di Merauke, kalau Tuhan sudah apa ya, bertindak ya, kita bisa apa ya, tetap akan disatukan dengan caranya ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi akhirnya kalian bisa bersatu dengan orang yang kalian cintai. Amin. Ini adalah bagian dari keinginan kalian juga ya, dan jika sesuai ya, kita aminkan, semoga ini terijabah ya. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kalau mau konsultasi silakan kirim. Konsultasi itu berbiaya ya, jadi jangan tanya-tanya lagi. Otomatis konsultasi pribadi itu tetap berbiaya, nggak ada yang gratis. Kirim persyaratan untuk konsultasi atau reading pribadi ya, pembacaan pribadi. Kirim foto, nama asli, nama zodiak, bukti transfer, agama, tempat tinggal, pekerjaan ya, supaya kalau foto kan kita bisa membaca sisi rezeki kalian dan aura kalian, membaca aura ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor saya itu ada di video itu ya, di pinggir atas atau di pinggir bawah itu ada nomor WhatsApp saya. Beberapa saya melihat komentar-komentar yang meminta nomor WhatsApp, padahal mereka nonton video saya sampai habis, mereka nggak perhatikan kali ya. Kalau di situ ada di bagian pinggir atas dan pinggir bawah itu ada tuh, di sudut atas dan sudut bawah tuh ada nomor WhatsApp saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Aries.